Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi kedokteran bernama Ellison yang baru saja tiba di sebuah rumah sakit. Di sana Ellison berencana memperdalam ilmunya, belajar langsung tentang anatomi tubuh manusia dan cara membedah tubuh mayat. Tapi Ellison tidak sendirian di sana, ada beberapa mahasiswa lain yang juga mengikuti program magang tersebut. Sesampainya di kamar asrama, Ellison langsung beristirahat karena besok pagi ia akan memulai latihan pertama bersama seorang dokter senior bernama Dr. Blackwell. Sementara itu di ruangan mayat, dua pria bernama Malcolm dan Ivan tampak sibuk menyiapkan tubuh-tubuh tak bernyawa yang akan digunakan untuk praktik di keesokan harinya, di mana biasanya mayat yang dijadikan objek pembedahan adalah mayat tanpa identitas, orang-orang yang meninggal tanpa diketahui asal-usulnya dan tanpa keluarga yang datang menjemput. Oh yeah, blonde, right? Brain aneurysm. Di keesokan paginya, Dr. Blackwell mempersilahkan seluruh mahasiswa untuk masuk ke ruang laboratorium anatomi sebelum memulai praktik. Ia menjelaskan beberapa aturan penting dan ruang lab itu akan selalu terbuka selama 24 jam, di mana mahasiswa yang ingin berlatih sendiri tanpa bimbingan bisa masuk kapan saja, asalkan mengetahui kode akses pintu lab. Dengan menggunakan kode itu, mereka bebas keluar masuk kapanpun mereka mau. Right, you have access to the lab 24 hours a day. Well, let's just hope she's not with us today, shall we? Setelah menjelaskan aturan, Dr. Blackwell meminta seluruh mahasiswa untuk membentuk kelompok masing-masing. Ellison memilih satu tim dengan 3 mahasiswa pria bernama Brian, Carlos, dan Rick, di mana mereka pun mendapat objek berupa mayat seorang wanita dengan luka gores di hampir seluruh tubuhnya, dan mayat itu kemudian mereka beri nama Norma. Namun saat pertama kali melihat tubuh Norma, Ellison tiba-tiba pingsan di sana. Dr. Blackwell pun segera membawanya ke ruangannya, di mana ia menjelaskan bahwa reaksi seperti itu sangatlah wajar, apalagi bagi mahasiswa yang baru pertama kali melihat kondisi mayat yang sangat mengerikan. Setelah tenang, Ellison memutuskan untuk pergi ke lab dan membantu teman-temannya melanjutkan pembedahan, di mana kali ini Ellison memberanikan diri untuk mengambil alih proses pembukaan bagian dada Norma. Namun karena jam sudah terlalu malam, Dr. Blackwell meminta mereka semua untuk menutup kembali tubuh mayat itu dan melanjutkan proses pembedahan besok pagi. Di keesokan harinya mereka kembali ke lab dan melanjutkan pembedahan, di mana saat Brian, Carlos, dan Rick sibuk memperhatikan organ paru-paru Norma, Ellison malah memperhatikan wajah mayat itu, di mana ada bekas luka panjang di pipinya, luka yang tampak bukan akibat kecelakaan, tapi seperti sengaja dibuat oleh seseorang. Firasat buruk menyelimuti Ellison, dan entah kenapa dia merasa mayat itu berbeda dan segera menutup wajah Norma dengan kain putih karena tidak sanggup menatapnya lebih lama. You don't play with the body, all right? Oh, come here. Do you want a hug? Setelah kelas selesai, mereka beristirahat di sebuah ruangan kecil di dekat laboratorium. Di saat itulah Rick didatangi oleh tunangannya bernama Jennifer. Rasa penasaran Jennifer muncul saat mendengar cerita tentang mayat-mayat di ruangan lab, dan ia memaksa Rick untuk memperlihatkan salah satu mayat padanya. Carlos yang mendengar hal itu langsung melarang keras, karena menurut kepercayaannya, roh orang mati masih berkeliling di sekitar tubuhnya, dan jika roh itu merasa terganggu, ia bisa aja menyerang orang yang telah mengusiknya. Namun Rick tidak percaya dengan hal semacam itu, di mana saat semua orang lengah, Rick diam-diam membawa Jennifer masuk ke dalam ruangan lab. Di sana Rick menunjukkan mayat Norma kepada tunangannya itu, namun Jennifer yang penuh rasa kepo meletakkan tangannya di dada mayat itu dan terkejut bukan main saat dada itu terasa hangat. Well, I want to see. Show me. You can't just show her. Spirits see everything. He's a clue. You ready? Holy shit! Oh my god! Rick menyuruh Jennifer untuk menunggu di luar, sementara ia menutup kembali tubuh Norma. Namun begitu Rick keluar dari lab, ia sudah menemukan Jennifer yang tergeletak di lantai bersimbah darah, di mana Rick yang panik pun seketika berteriak. Namun ia tidak tahu siapakah yang telah melakukannya karena tidak ada seorang pun di sana. Lalu pada malam itu Ellison yang masih diliputi rasa kepo menyusup ke ruangan pribadi Dr. Blackwell untuk mencari tahu identitas asli mayat Norma. Di dalam ruangan itu, dia menemukan beberapa foto-foto
foto lama yang memperlihatkan tubuh Norma, namun tak ada satupun data identitas, yang ada hanyalah foto wajah dingin dengan luka-luka di seluruh tubuh. Di keesokan paginya, Ellison menemui seorang petugas rumah sakit bernama Paul untuk menanyakan asal-usul mayat Norma. Paul menjelaskan bahwa tubuh-tubuh yang tiba beberapa hari lalu semuanya tanpa identitas dan berasal dari berbagai wilayah. Karena tidak ada keluarga yang menjemput, rumah sakit berhak menjadikannya objek pembelajaran medis. Tidak puas dengan jawaban itu, Ellison meminta bantuan Brian untuk mencari informasi lebih dalam tentang mayat Norma. Namun karena kelas pembedahan akan segera dimulai, mereka pun bergegas pergi ke ruangan lab. Di ruang lab, Dr. Blackwell meminta setiap kelompok untuk mempelajari struktur otot tubuh mayat masing-masing, dan di sela-sela kegiatan itu, Dr. Blackwell memberitahu bahwa Rick sudah berhenti mengikuti kelas, di mana awalnya Dr. Blackwell enggan menjelaskan alasannya, namun karena didesak, akhirnya ia mengungkapkan bahwa tunangannya Rick, yaitu Jennifer, telah tewas secara misterius, di mana kematian Jennifer membuat Rick terpukul berat hingga memutuskan berhenti dari kelas dan mengurung dirinya di dalam rumah. Cadavers are shipped across state lines. No way to track them. Thank you. What do you make of this? Allison, you could get kicked out of school for this. Well, the body is ultimately reducible to this. Pulleys. I'm afraid Rick is no longer with your group. Dr. Blackwell, why? His fiancée died on Friday night. Ellison yang mendengar kabar itu merasa ada yang tidak beres dan pergi menjenguk Rick di rumahnya. Di sana dengan wajah yang pucat, Rick hanya terdiam menatap kosong ke arah dinding. Ia hanya bisa menangis berulang kali menyebut nama Jennifer. Dari sanalah Ellison mulai percaya bahwa roh Norma lah yang membunuh Jennifer. Melihat kondisi Rick yang semakin memburuk, Ellison segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. I'm so sorry. He's bled out. Setelah itu Ellison menemui Caroline, direktur rumah sakit, dan menceritakan semua keanehan yang ia alami selama ini tentang Norma, tentang mimpi-mimpi buruknya, dan tentang kematian Jennifer yang sangat amat misterius. Namun Caroline hanya tersenyum menanggapinya. Ia berkata bahwa apa yang Ellison rasakan adalah hal wajar bagi para mahasiswa kedokteran, semacam efek psikologis karena sering salam interaksi dengan mayat. It's not important what I believe in. Do you? No. Are you sure? I sense things. I have feelings. And I know. I don't understand what I know. Look, it doesn't make any sense, okay? Especially to me. Allison, what you're experiencing is normal. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Ellison akhirnya pergi dari ruangan Caroline dan memutuskan menyelidikinya sendiri. Di ruangan lab, ia bertanya kepada Ivan tentang asal-usul mayat Norma. Ivan menjelaskan bahwa Norma berasal dari Brazil dan ditemukan tewas saat sedang berwisata di Amerika karena jaraknya yang jauh. Keluarganya tak kunjung datang menjemput jasadnya, di mana akhirnya tubuhnya dijadikan objek pembelajaran. Ellison kemudian bertanya tentang luka-luka aneh di tubuh Norma, luka yang tampak seperti goresan yang dibuat sendiri. Ivan mengatakan bahwa hanya Malcolm lah yang tahu kisah sebenarnya. Namun sudah beberapa hari ini Malcolm menghilang entah kemana. Lalu di tengah malam saat semua orang sudah tidur, Ellison mengajak Brian kembali ke ruangan lab untuk membuktikan sesuatu. Dia meminta Brian menutup matanya lalu berkata pelan, kalau roh itu masih ada di sini, kita pasti bisa merasakannya. We import our cadavers from other countries? She was an American traveling abroad. Is there anyone else who would know where this body came from? Just Malcolm. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Ellison mendapat penglihatan aneh, sebuah lemari pengawet yang di dalamnya terdapat beberapa mayat. Dengan kumis bergetar, mereka membuka lemari itu dan terkejut setengah mati, di mana di dalamnya terdapat beberapa tubuh manusia dan salah satunya adalah Ivan. Mereka pun berusaha menarik tubuh Ivan keluar, tapi bau busuk membuat mereka sulit berkonsentrasi. Terlebih mayat Ivan menyangkut dan tak bisa dikeluarkan, dan pada akhirnya Ellison dan Brian melapor ke pihak polisi untuk menyelidiki hal itu lebih lanjut. Namun di dalam hati Ellison, dia yakin semua mayat di lemari itu punya kaitan dengan Norma. Oh God. What is it? Oh. We're so busted. Oh God, it's freezing. I know him. Rick O'Connor?
The main vessel coming out of the heart. Setelah kejadian mengerikan di ruangan lab, Dr. Blackwell segera memanggil Ellison dan Brian ke ruangannya. Dengan nada tegas, ia menanyakan apa maksud mereka melaporkan kasus itu pada pihak kepolisian. Ellison menjawab dengan jujur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan mayat Norma. Ia yakin ada aura kemarahan dari arwah wanita itu yang masih bergentayangan di rumah sakit ini. Namun Dr. Blackwell menolak mentah-mentah. Dia berkata bahwa semua itu hanyalah imajinasi Ellison semata. Ia juga memperingatkan Ellison dan juga Brian agar tidak ikut campur urusan internal rumah sakit. You know, I like to think that I treat you people as intelligent, responsible human beings. I don't even understand it myself. Where'd you get this? Merasa tidak dihargai, keduanya akhirnya kembali ke asrama, dan karena mereka sudah sering menghabiskan waktu bersama, malam itu Ellison mengajak Brian untuk tidur bersamanya. Terlihat jelas bahwa di antara mereka mulai tumbuh perasaan yang lebih dari sekedar teman, di mana pada malam itu mereka pun bersemelehoy. Namun tak lama setelah itu, Ellison meminta izin ke toilet sebentar. Di sana Ellison mendengar suara aneh seperti langkah kaki dan suara bisikan lirih memanggil namanya dengan kumis yang bergetar. Ellison menelusuri arah suara itu dan terkejut bukan main, di mana di depan matanya ia melihat tubuh Malcolm yang sudah tidak bernyawa. Brian. Di keesokan paginya, Ellison menemui Caroline untuk menceritakan semuanya dengan wajah pucat. Dia menceritakan tentang Malcolm, tentang mayat Norma, dan tentang firasat buruk yang terus mengantuinya, di mana pada awalnya Caroline tak percaya, tapi melihat Ellison yang begitu ketakutan, Caroline mulai yakin bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar. Ellison memohon agar Caroline mengubur atau mengkremasi mayat Norma supaya tidak ada lagi korban jiwa. Kemudian mereka berdua pergi menemui Dr. Blackwell memohon hal yang sama, namun lagi-lagi Blackwell mulet menolak. Tapi Ellison terus meyakinkan bahwa arwah Norma tidak akan pernah tenang sebelum tubuhnya dimakamkan dengan layak. But its impact on Allison is real. Oh, God. Just get rid of it. Akhirnya Blackwell mulet membuka sedikit informasi, di mana dia mengungkap bahwa mayat yang selama ini disebut Norma sebenarnya bernama Alita Kopas, seorang wanita asal Brazil. Namun Blackwell mulet tidak mau menjelaskan lebih jauh, merasa curiga. Ellison langsung menuju ruang komputer rumah sakit untuk mencari data tentang Alita Kopas, sampai akhirnya ia berhasil menemukan beberapa artikel lama dalam bahasa Portugis. Karena tidak bisa bahasa Portugis, ia kemudian meminta bantuan Ronaldo untuk menerjemahkannya. Namun karena Ronaldo tidak mau, dan Ellison pun meminta bantuan Carlos, di mana awalnya Carlos enggan ikut campur, tapi Ellison menjelaskan bahwa sudah ada 3 orang yang tewas setelah bersentuhan dengan mayat Alita, dan kini Ellison, Brian, Carlos, dan juga Rick pernah menyentuh tubuh itu juga. Mendengar hal itu, akhirnya Carlos pun mau membantu mereka. We need your help. Look, I already told you I'm not gonna be involved. I'm not gonna promise anything though. Alright, thanks. Di keesokan harinya, Carlos datang membawa kabar bahwa ia berhasil menerjemahkan artikel itu dan isinya sangatlah mengerikan. Dalam artikel itu tertulis bahwa Alita Kopas mendiskon umurnya. Sebelum itu ia pernah bersemelehoy dengan seorang pria, dan setelah kejadian itu perilakunya tiba-tiba saja berubah menjadi gila. Carlos kemudian menunjukkan rekaman lama yang ia temukan di internet. Di rekaman itu terlihat Alita sebelum berubah menjadi gila. Ia diwawancarai dan mengaku bahwa dirinya dulu adalah seorang arkeolog. Alita dikenal karena obsesinya pada sejarah ritual kuno. Dalam salah satu ekspedisinya ke Meksiko, ia menemukan kuburan kuno milik suku Aztec yang isinya puluhan ribu mayat para pemuja iblis, dan di sana Alita menemukan sebuah benda kuno milik dewa iblis Aztec. Dia menyentuh benda itu dan awalnya tidak terjadi apa-apa memang, tapi semenjak ia kembali ke Brazil, tiba-tiba tingkah lakunya berubah menjadi gila. Ia mulai melakukan kekerasan, bahkan membunuh seseorang dengan sangat amat sadis. Sejak saat itu Alita dirawat di rumah sakit jiwa, dan ia juga diketahui sedang hamil 6 bulan. Dr. Kovas? Why do you keep cutting yourself? It means if you throw stones, you'll break. And this tape. I have feelings. You know? I know.
Ellison kemudian bergegas menuju ruangan Rick yang sejak kematian Jennifer, dia terus dirawat di rumah sakit. Ellison ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Rick, Jennifer, dan arwah Alita, namun Rick menolak menjawab dan justru tiba-tiba ia menyerang Ellison dengan sangat amat brutal hingga tangan Ellison terluka parah. Sementara itu Carlos pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang sejarah suku Aztec. Di saat sedang menelusuri halaman buku, Carlos menemukan tulisan "Giliran kamu yang akan mati". Tak lama setelah itu Carlos sudah ditemukan tewas secara misterius dengan kondisi yang sangat amat mengerikan. Dalam buku yang Carlos temukan, terdapat gambar patung iblis yang mengerikan. Dari sanalah diketahui bahwa Alita telah bersemlehoi bukan karena cinta, tapi sebagai ritual tumbal kepada iblis. Setelah menumbalkan bayinya, Alita pun bunuh diri di rumah sakit tempat ia dirawat. A sacrificial site to an Aztec god. My god. Sementara itu kondisi Rick semakin memburuk. Dia mulai aneh seolah dirasuki oleh arwah Alita. Di dalam kamarnya Rick membuat senjata tajam dari benda seadanya. Sebelum mendiskon umurnya, dia menulis surat terakhir untuk Ellison dan diberikan pada petugas. Tak lama setelah itu Rick pun mengakhiri hidupnya. Lalu pada saat Ellison dan Brian datang, mereka menerima surat itu dari petugas jaga. Di dalamnya tertulis, "Giliran kamu yang akan mati." Panik dan ketakutan, Ellison segera mencari Dr. Blackwell dan menanyakan di manakah mayat Alita sebenarnya berada. Namun Blackwell Mullet mengatakan bahwa tubuh Alita sudah ditangani dan dikremasi dengan layak. Ellison yang tidak percaya dengan ucapan Blackwell Mullet kemudian bersama Brian pergi ke ruangan lab untuk memastikannya sendiri dengan pengait besi. Mereka membuka lemari penyimpanan dan ternyata tubuh Alita masih disimpan di dalam sana. Stupid bastard. Ketika mereka mencoba menarik tubuh Alita keluar, gangguan-gangguan mistis pun mulai muncul. Dengan berbagai cara mereka mencoba mengeluarkan tubuh Alita, sampai akhirnya Ellison berhasil mengeluarkan tubuh tersebut. Namun arwah Alita semakin marah sehingga membuat Brian terluka parah terkena serpian kaca. Lalu tiba-tiba Dr. Blackwell Mullet datang membantu mereka. Dia berkata akan mengurus Brian dan jasad Alita, lalu meminta Ellison segera pergi ke lantai atas untuk meminta bantuan. Namun saat Ellison kembali ke ruang lab, ia menemukan Dr. Blackwell Mullet sudah dalam kondisi sekarat. Tanpa pikir panjang, Ellison segera memasukkan tubuh Alita ke dalam sebuah kantong besar dan menyeretnya ke ruang kremasi. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan api besar dan membakar tubuh Alita hingga menjadi abu. Setelah itu ia mengumpulkan abu tersebut ke dalam wadah kecil. I'm running for help. Dr. Blackwell. Beberapa hari kemudian, Ellison menemui Brian yang kini masih dirawat di rumah sakit. Dia memberitahunya bahwa mereka harus pergi ke Brazil untuk membuang abu Alita ke tempat asalnya agar arwah itu bisa tenang. Dia juga memutuskan berhenti kuliah kedokteran karena dia sudah muak melihat kematian dan hanya ingin hidup tenang. Hi. Well, I'm no longer a part of your medical school class. What's the bad news? Beberapa minggu kemudian, Ellison dan Brian akhirnya pergi ke Brazil untuk membuang abu jenazah Alita. Namun keduanya masih menyimpan rasa takut dan bertanya-tanya apakah arwah itu benar sudah tenang atau masih mengawasi mereka dari kejauhan. Tapi untuk kali ini segalanya terasa damai dan tenang. Film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat mengerikan bukan? Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.